Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sehat sukacita untuk kita semua. Marilah kita siapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Dimuliakanlah Tuhan. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Para saudara seiman dalam Kristus, tema renungan kita hari ini adalah garam dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudaraku seiman dalam Kristus, sebenarnya makna garam dan terang dunia apakah itu? Yesus menggunakan dua hal yang sangat sederhana dan akrab dalam kehidupan kita sehari-hari. Garam dan terang. Keduanya kecil dan tampaknya begitu sepele, tetapi perannya besar dan sangat penting. Garam memberi rasa pada makanan. Tanpa garam makanan jadi hambar, tapi garam juga mencegah makanan menjadi busuk. Yang kedua adalah terang. Terang itu menuntun orang di dalam kegelapan. Ia tidak banyak bicara, tetapi kehadirannya membuat semua menjadi jelas. Yesus sedang berkata bahwa hidup kita harus berarti dan berguna. Sebagai murid-muridnya, kita diminta untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik dengan kebaikan kecil yang kita lakukan setiap hari. Apakah contoh-contoh yang bisa kita lakukan dalam kehidupan ini? Yang pertama adalah menolong teman yang kesulitan, belajar mungkin di sekolah, ketika kesulitan kerja, menghibur orang yang sedang sedih, mengucapkan kata-kata yang membangun bukan menghancurkan atau menghakimi, tidak malu berbuat baik walau orang lain tidak melakukannya, menjadi teladan dalam kejujuran, tanggung jawab, dan kasih. Kebaikan yang kita lakukan itu mungkin tidak terlihat begitu besar, tapi seperti garam dan terang, dampaknya luar biasa. Saudaraku seiman dalam Kristus, sebagai renungan pribadi untuk kita adalah, pernahkah kita menjadi garam bagi orang lain? Apakah kita sudah menjadi terang di keluarga kita, di sekolah kita, di lingkungan tempat kita berada? Atau justru kita malah menambah hambar dan gelapnya dunia ini dengan sikap yang tidak baik? Saudaraku seiman dalam Kristus, melalui renungan kita hari ini kita diajak untuk bisa jadilah garam, jangan menjadi hambar. Jadilah terang, jangan padam. Jangan takut untuk berbuat baik sekecil apapun itu, karena Tuhan melihat dan memakai kebaikan kita untuk menerangi dunia. Demikianlah firman Tuhan, dan marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, berkatilah dan terangilah kami, agar kami bisa menjadi garam dan terang dunia. Ajarlah kami untuk selalu berbuat kebaikan untuk orang-orang di sekitar kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.